Kebanyakan dari kita akan menjawab pertanyaan, apa yang membuatmu bahagia? Dengan berbagai kondisi-kondisi seperti saat bersama orang terkasih, meraih suatu pencapaian yang membanggakan, keberhasilan, hingga menikmati sesuatu yang memuaskan diri. Merasakan kebahagiaan memang terasa menyenangkan. Lalu apa itu bahagia? Seligman mendefinisikan kebahagiaan sebagai keadaan psikologis yang positif, di mana seseorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran, dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalaninya. Menurut Carr, kebahagiaan adalah keadaan psikologis positif yang ditandai dengan tinggi derajat kepuasan hidup, afek positif, dan rendahnya derajat afek negatif. Nah, ada beberapa psikolog yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu terdiri dari 3 elemen yang berbeda. Yang pertama, ada kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang menyenangkan diwujudkan melalui pencapaian kesenangan sehari-hari yang menambah kesenangan, kegembiraan, dan kegembiraan dalam hidup kita. Misalnya, jalan-jalan sore di sepanjang pantai. Yang kedua, kehidupan yang baik dicapai dengan mengidentifikasikan keterampilan dan kemampuan unik kita dan melibatkan bakat-bakat ini untuk memperkaya hidup kita. Mereka yang mencapai kehidupan yang baik sering menemukan diri mereka terserap dalam pekerjaan atau pengerjaan rekreasi mereka. Yang ketiga, kehidupan yang bermakna melibatkan rasa pemenuhan yang mendalam yang berasal dari penggunaan bakat kita untuk melayani kebaikan yang lebih besar dengan cara yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain atau yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kebahagiaan? Kehidupan sosial. Orang yang sangat bahagia adalah orang yang memiliki kehidupan sosial yang baik dan sering melakukan sosialisasi. Faktor agama atau religius. Orang yang religius lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupan karena agama dapat memberikan harapan akan masa depan dan menciptakan makna hidup bagi manusia. Faktor pernikahan. Di dalam suatu penelitian ditemukan bahwa orang yang menikah bisa mempengaruhi panjangnya usia dan mendapatkan penghasilan. Faktor usia. Usia remaja 20-24 tahun merasakan lebih bahagia dibandingkan dengan usia di bawahnya dan sebaliknya. Seorang remaja berhak bahagia namun tergantung dari lifestyle dan persepsi tentang hidup. Yang terakhir, faktor finansial. Bahagia bisa karena uang. Di dalam aspek kebahagiaan, ada afektif. Afektif dibagi menjadi 2, yaitu afek positif dan afek negatif. Afek positif atau emosi yang menyenangkan merupakan bagian dari subjektif well-being karena merefleksikan reaksi seseorang terhadap peristiwa dalam hidup seseorang yang dianggap penting baginya karena kehidupannya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya. Afek negatif. Afek negatif termasuk suasana hati dan emosi yang tidak menyenangkan serta merefleksikan respon-respon negatif yang dialami seseorang terhadap hidup mereka, kesehatan,
peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lingkungan-lingkungan mereka. Nah, berikut cara meningkatkan kebahagiaan. Yang pertama, positive emotion. Positive emotion kemampuan untuk tetap optimis dan melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dari perspektif yang konstruktif akan membuat seseorang lebih bahagia. Relationship. Manusia adalah makhluk sosial yang berkembangnya memerlukan hubungan yang penuh cinta dan memiliki interaksi fisik dan emosi yang kuat dengan orang lain. Meaning, menyadari tujuan kita diciptakan di bumi dapat mendorong kita menjadi manusia seutuhnya. Accomplishment. Memiliki tujuan dan ambisi dalam hidup dapat membantu manusia mencapai hal-hal yang dapat memberikan rasa pencapaian atau prestasi. Nah, itulah teman-teman beberapa penjelasan mengenai arti kebahagiaan, faktor, dan cara meningkatkan kebahagiaan. So, buat aku kebahagiaan itu adalah perasaan. Lalu, bagaimana bahagia versi kamu? Saya Indi Syaima Alia, so thank you and stay happy.